Tetapi dari sisi aspek kepala desa abai terhadap instruksi gubernur, itu kesalahan yang tidak bisa diampuni. Nah, kemudian perlakuannya bagaimana? Ya sama dong, perlakukan kayak preman di Bekasi. Tahan kan? Preman ditahan. Masa kepala desa kan sudah tahu ada instruksi. Kan dia melakukan sebuah perbuatan, meminta untuk digratifikasi. Ya, melanggar hukum. Selamat datang di channel Sedikit Kebut. Jangan lupa subscribe. Di tengah kesibukan masyarakat menyambut bulan suci Ramadan dan menjelang perayaan Idul Fitri, ada satu berita yang mencuri perhatian publik. Seorang kepala desa di Kelapa Nunggal mendadak menjadi perbincangan setelah video yang memperlihatkan dirinya meminta THR senilai 165 juta rupiah viral di media sosial. Kasus ini pun segera sampai ke telinga Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang langsung memberikan respons tegas terhadap tindakan yang dianggap mencoreng citra pemerintahan desa. Kejadian ini bermula dari sebuah rekaman yang beredar luas di berbagai platform media sosial. Dalam video tersebut, tampak sang kepala desa berbicara dengan nada santai, namun meminta sejumlah uang dengan nominal yang fantastis sebagai THR. Tak tanggung-tanggung, ia meminta uang sebesar 165 juta rupiah. Permintaan ini ditujukan kepada pengusaha setempat yang beroperasi di wilayah desanya. Video ini pun langsung mendapat reaksi beragam dari masyarakat. Ada yang terkejut, ada yang marah, dan ada pula yang merasa prihatin dengan kondisi tata kelola desa yang masih jauh dari kata bersih. Dalam rekaman yang beredar, kepala desa tersebut beralasan bahwa permintaan THR ini merupakan tradisi yang sudah lama dilakukan. Ia mengklaim bahwa dana tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan desa, termasuk untuk membagikan THR kepada perangkat desa lainnya. Namun, banyak pihak yang meragukan transparansi penggunaan dana tersebut dan mempertanyakan legalitas tindakan tersebut. Kasus ini langsung sampai ke meja Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat, Deddy Mulyadi pun langsung memberikan tanggapannya. Dalam sebuah pernyataan resmi, Deddy menegaskan bahwa tindakan kepala desa tersebut tidak bisa dibenarkan. Tidak ada alasan bagi seorang kepala desa untuk meminta THR sebesar itu kepada pengusaha atau pihak manapun. Ini adalah tindakan yang sangat tidak etis dan mencoreng nama baik pemerintahan desa, ujar Deddy dalam pernyataannya. Lebih lanjut, Deddy Mulyadi mengatakan bahwa ia tidak akan tinggal diam terhadap kasus ini. Ia meminta agar aparat hukum segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang ini. Menurutnya, permintaan THR dalam jumlah yang besar seperti ini dapat dikategorikan sebagai pungutan liar yang melanggar hukum. Seiring viralnya video ini, masyarakat pun bereaksi dengan berbagai komentar pedas di media sosial. Banyak yang mengecam tindakan kepala desa tersebut dan menuntut adanya tindakan tegas. Bahkan, beberapa warga setempat mengaku tidak terkejut dengan kejadian ini, karena praktik serupa diduga sudah lama terjadi di lingkungan mereka. Ini bukan pertama kalinya. Kami sebagai warga sering merasa terbebani dengan permintaan-permintaan seperti ini. Seharusnya kepala desa itu bekerja untuk masyarakat, bukan malah membebani kami, ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Selain masyarakat, media massa pun ramai-ramai mengangkat berita ini. Beberapa stasiun televisi nasional menyoroti kasus ini sebagai contoh buruk dari penyalahgunaan jabatan di tingkat desa. Bahkan, kasus ini juga menjadi bahan diskusi di berbagai forum politik dan pemerintahan. Dengan desakan dari berbagai pihak, pemerintah provinsi bersama aparat hukum kini tengah menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Ada kemungkinan bahwa kepala desa tersebut akan menghadapi sanksi administratif atau bahkan proses hukum jika terbukti ada unsur pidana dalam kasus ini. Menurut sumber dari pihak kepolisian, kepala desa ini dapat dijerat dengan undang-undang tentang tindak pidana korupsi jika terbukti bahwa permintaan THR tersebut merupakan bentuk pemerasan atau penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Mereka menegaskan
bahwa setiap pejabat publik harus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Kasus kepala desa yang meminta THR 165 juta ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tidak seharusnya seorang pemimpin, terutama di tingkat desa, menggunakan posisinya untuk mencari keuntungan pribadi. Gubernur Deddy Mulyadi telah menunjukkan ketegasannya dalam menangani kasus ini, dan kita berharap bahwa tindakan ini dapat menjadi peringatan bagi pejabat lain agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Masyarakat pun diharapkan terus mengawasi dan melaporkan segala bentuk penyimpangan yang terjadi, agar pemerintahan yang bersih dan transparan dapat terwujud. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, kembali memberikan tanggapannya setelah bertemu dengan beberapa pihak terkait. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tindakan ini. Tidak ada yang namanya tradisi kalau itu melanggar hukum dan etika. Seorang kepala desa seharusnya melayani rakyat, bukan justru memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan yang tidak benar, ujar Deddy dengan nada tegas. Lebih lanjut, Deddy menegaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengusut kasus ini lebih dalam. Ia juga meminta agar semua kepala desa di wilayah Jawa Barat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Kasus ini terus menjadi perhatian banyak pihak, terutama dari kalangan aktivis anti korupsi dan pengamat pemerintahan. Beberapa organisasi masyarakat pun mulai bersuara, menuntut adanya regulasi yang lebih ketat agar praktik pungutan liar seperti ini tidak kembali terjadi di masa depan. Salah satu tokoh dari lembaga anti korupsi menegaskan bahwa kasus ini adalah cerminan dari lemahnya pengawasan terhadap aparatur desa. Kita seringkali fokus pada korupsi di tingkat atas, tetapi lupa bahwa praktik seperti ini juga terjadi di tingkat pemerintahan desa. Ini harus menjadi perhatian serius, ujarnya. Sementara itu, beberapa kepala desa lain juga mulai angkat bicara. Mereka menegaskan bahwa tidak semua kepala desa melakukan praktik seperti ini dan meminta agar kasus ini tidak digeneralisasi ke seluruh kepala desa di Indonesia. Lantas, apa konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh kepala desa ini? Menurut beberapa ahli hukum, jika terbukti bahwa permintaan THR ini bersifat memaksa atau mengandung unsur pemerasan, maka kepala desa tersebut bisa dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jika terbukti bersalah, ia bisa dikenakan hukuman pidana dengan ancaman hukuman penjara dan denda yang cukup besar. Namun, ada pula kemungkinan bahwa kasus ini akan diselesaikan secara administratif, misalnya dengan pencopotan jabatan atau pemberian sanksi berupa teguran keras dari pemerintah daerah. Semua tergantung dari hasil penyelidikan yang masih berlangsung. Dari kasus ini, banyak pihak yang menyarankan agar ada perubahan kebijakan terkait pemberian THR di lingkungan pemerintahan desa. Salah satu usulan yang muncul adalah pembuatan aturan yang lebih jelas mengenai batasan dana yang boleh digunakan oleh kepala desa dalam memberikan tunjangan bagi perangkat desa. Selain itu, ada juga wacana untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Salah satu caranya adalah dengan mewajibkan setiap desa untuk membuat laporan keuangan yang bisa diakses oleh masyarakat secara terbuka. Dengan demikian, setiap pengeluaran dana desa bisa diawasi secara lebih ketat. Kasus kepala desa yang meminta THR sebesar 165 juta rupiah ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Ini bukan sekadar kasus biasa, tetapi juga menunjukkan betapa masih banyaknya celah bagi praktik penyalahgunaan wewenang di tingkat desa. Sebagai masyarakat, kita harus terus mengawasi jalannya pemerintahan agar kasus serupa tidak kembali terulang. Gubernur Deddy Mulyadi telah menunjukkan ketegasan dalam menangani kasus ini, dan kini bola panas ada di tangan aparat hukum. Kita semua berharap
agar kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pemerintahan desa agar lebih transparan dan akuntabel. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kepala desa ini pantas dihukum berat atau masih ada ruang untuk perbaikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.